Lebaran tinggal 5 hari lagi, lebaran tinggal 5 hari lagi. Baca nih, baca. Perut bergetar, jantung berdebar, kukira lapar, ternyata ditinggal tanpa kabar. Dia kalau meninggal tanpa kabar berarti itu orang nyelamatin diri. Mau lebaran bukan ghosting, nyelamatin diri. Dia emang agak gablok hidupnya. Jadi dia kabur 1 minggu gak ada kabarnya. Ngoceh mulu lu Marah-marah baik. Kita baca judul dulu ya hari ini. Judul hari ini judulnya Gamis. Galak-galak. Gamis. Bisa bedain Baca Kak sama gamis, G, makanya sayang. makan gula deh. Gila udah gak ada ini. Udah gak ada ini. Sayang. Tinggal ini tarik nih. Tanggal 22 buang. Apa? Ngapain? Buang, tak semua. Wih. Ini kemana? Berisik lah. Orang temen lu nanya Gelang haji baik-baik. kemana nggak dipakai? Mana? Gelang haji. Gelang haji. Ya di asrama haji. Judul hari ini mau kemana sih gandengan mulu ah? Judul hari ini judulnya adalah Gamis. Galak-galak ini tapi berhati manis. Kita kedatangan 2 konten kreator yang lagi viral karena keributannya. Lucu ya? Ini dia Geralio dan Manda. Sepertinya kau memang dari planet yang lain. Pikiran kamu itu orang-orang sepertiku. Ini kenapa Silakan sih? duduk. Baru masuk udah berantem kenapa? Ngajak ribut mulu di belakang, Kak. Ajak ribut. Gua di sini bukan di situ. Iya kan ngobrol lagi ini, sama ini lagi ngobrol. Silakan duduk. Duduk dulu deh. Duduk. Bang, Ini Tantang akibat bertanding bukan? maaf. Assalamualaikum. Salam. Mau nanya. Iya. Ini kalau Ani mau ke barber, Iya. bilang mau potongan rambut abang, ngomongnya sama abangnya gimana? Ini pengen boteng, Apa Hah? tuh? botak setengah. Oh botak setengah. Ini nggak karena sering nonton Wendy Cagur kan suka begitu dia kan? Gue. Dulu begini. Ada urusan Oh iya. sama gue. Terinspirasi. Geralio dan Manda ini adalah 2 konten kreator yang tiba-tiba viral berdua. Aku punya tayangan dulu dari mereka ini. Iya berarti Mbak kan pernah viral yang petang-tang peteng-teng. Iya. Iya, petang-peteng. Itu tahun lalu ya? Genteng petenteng si Atang jual 2 tahun lalu genteng ya, katanya Mas. begitu. 2024. 2024. Iya, iya. Empat. Terus sebelumnya kalian berdua udah kenal? ah? Sekarang dia baru Dia lagi. viral Dulu lagi. sendiri, sekarang Keren. berdua. Bikin grup sekarang dia. Iya, tapi sebelumnya berdua udah saling kenal atau belum? Belum, Belum. belum kenal. Iya, berarti ini baru kenal dong, Cie. Jadi kamu yang nge-stage video dia? Iya, saya ngasih video. Berarti dia. kamu yang pengen kenal? Iya! Tinggalnya kalian di mana sih? Aku di Tangerang. Mbak di Aku di Lampung. Lampung. Oh, Jauh. LDR. Tapi kan Tangerang dekat Merak. Merak bener Lampung. Iya. Kayaknya tinggal di Lampung. Ah ini kenapa kepikiran Lampung, bikin Lampung, nge-stage kontennya Mbak Manda? Karena mungkin dari kesel yang dipendem ya, Bang Ruben. Lah Mas keselnya sama siapa? Ngeliat konten ini, makhluk ini. Iya. Jadi saya kesel, kan orang kesel gak sih ngeliat orang marah-marah gak jelas gitu. Sampai melotot-melotot gitu marahnya. Akhirnya saya kepikiran, yaudah saya stage aja deh video. Tanggepin nih gitu. Tanggepin Ya. nih. Nggak taunya direspon baik sama netizen. Iya, akhirnya Netizennya juga aneh sih lo ah. Karena kita butuh, netizen tuh butuh hiburan loh. Ya. Tapi Gerald gimana perasaan bisa ketemu sama Manda yang tinggal di Lambung? Lampung. Wajar loh. Lampung. Lampung susah dong dia pulang. Pernah ketemu di mana, di Jakarta atau? orang waktu itu sekali ketemu di kerjaan aja. Udah itu. Iya, berarti udah pernah ketemuan ya. Siapa yang nyapa duluan? Nyapa duluan saya jujur waktu itu. Gak usah dicie. Oh enggak
nggak ada sapa-sapaan kok, nggak ada sapa-sapaan, please deh. Langsung kemarin langsung datang diem-dieman doang, bohong lo. Ya kan? Jangan sok kecantikan lu ya, gue bilang. Gerald, jangan kamu yang nyeleding, aku aja yang nyeleding dia boleh nggak? Boleh Pak, silakan. Lihatnya. Oke, gini. Sekarang kita minta Gerald ini dan Manda ini remake video viral mereka. Yang mana? Yang mana? Ada play dulu nggak? Ganteng. Ada play dulu nggak? Contohin dong. Ada nggak? Coba. Nggak, tapi aku mau tanya, Mbak Manda tuh kalau kayak gitu tuh ide kayak gitu memang sendiri atau memang ada pengalaman pribadi? Pengalaman pribadi. Oh, pengalaman pribadi. Oh Mbak udah menikah? Belum. Belum, nggak pasti. Belum. Belum. Emang tapi gini, Mbak, udah pernah cek radang atau belum nggak? Udah. Udah. Udah emang ini nafasnya pendek. Iya. Apa hubungannya radang sama marah? Apa? Tapi Kan kan kalau ciri khasnya marah-marah dia- bisa radang ya Ben? Iya. Iya sakit tenggorokan. Tapi emang kalau disuruh nyanyi emang nggak nyampe. Terus kalau suruh marah-marah Nggak usah saya cuma nyanyi mbak, nggak ada yang nyuruh nyanyi. Oh pede ya? Mbak Manda. Tapi akhirnya netizen suka ya. Iya, malah apa? Nunggu lagi gitu. Iya, malah aku sama Gerald nih malah sampai ada yang jadi punya anak gitu. Banyak banget Di lagi broken anak. home online gitu-gitu. Oh, jadi parodinya jadi begitu ya? Tapi dari melototnya kalian mirip loh. Iya emang. Coba ulang lagi. Gerald udah ulang lagi nikah. video aja deh. Melotot Belum kan? Bener. Jomblo, lu mau ngapain lagi? Ais. Amit, Rezeki dari konten tuh kita nggak tahu juga Iya, loh. Ya kan? Coba Coba kita, replay, lihat mata melototnya. Coba diulang, lihat matanya melototnya. Sama persis. coba lihat nih ya, sama loh. Mereka punya kemiripan loh. Jadi nanti kalau kalian menikah, punya anak, begitu lahir anak ini. Anaknya tegang lah, orang bapak ibunya ngamuk mulu. Makanya. Coba kalau di Stitch kalau live kayak gimana? Coba yuk, kita berdiri yuk, berdiri ya. Kita coba yuk. Nah, pilihan bahasanya. Bahasanya dilembutin bisa nggak? Nggak bisa ya? Bisa. Dilembutin ya? Ya pokoknya yang penting kata-katanya harus itu ya, karena ini TV. Kata-kata terpilih. 3, 2, 1, go. Nantang lagi lo. Siapa yang nantang? Gila ditantang kayak em sayur. Emang em goreng gua. Em goreng, ntar gue cubit ntar. Cubit kalau mau cubit mah. Gampang tinggal cubit lu doang. Cubit, kalau lu pengen cubit nyubit, jangan ngomong Gila, doang gua cubit lu. tuh gak berani kan sama gue. Temen sok kecantikan lu. Emang gue cantik, emang kenapa? Mulut lu nelen trompet lu ya lu, templeng lu suara lu. Enak aja, emang dari sananya. Up. Saya salah, kalian nggak berjodoh. Maaf ya, maaf ya. Silakan duduk. Tapi ada nggak sih? Sabar, udah kelar. Sabar. Bete aja mukanya. Tapi ada nggak sih? Ngebayang jadi anak kalian Gini, tuh. ada nggak netizen yang malah ngejodohin gitu? Saya Banyak. dicecein mulu emang. Apalagi yang kemarin yang acara indahnya Ramadan itu ya. Iya. Itu kan ada aku difotoin sama dia. Gue kirain cuman foto-foto, ternyata dikirim ulang gitu. Enggak, itu. Tapi terlepas dari itu nih, ini jujur, terlepas dari konten-konten itu. Lampung. Kalian saling kenal nih, kalau Manda di mata kamu tuh dia gimana? Baik nggak? Ih, mana ada baik-baiknya begini, Be. Emosian ya. Ini brownies nih, tampilin dong gue yang baik-baik. Ya kalau emang baik mah gak usah ditampilin, orang juga tahu kali. Kelihatan begini muka lu judes begitu. Tapi judes-judes lu deket sama gue. Ya kan diundang aja nih kepaksa ini. Alah, tiap kadang-kadang suka DM gue. Nggak ada ya, nggak ada itu. Lu Manda, DM-DM Manda. gue liatin ya. DM-nya. Manda, maaf nih, maaf banget. Aku perhatiin suara kamu dari tadi, maaf. Nama asli kamu jangan-jangan Rohman kali ya? Ada serak-seraknya. Kenapa? Merdu ya, merdu. Merdu lagi, dibilang kata merdu. Nah, karena banyak yang jodoh-jodohin mereka untuk collab langsung, jodoh-jodohin mereka, collab langsung kabulin keinginan netizen. Aku lihat, apa sih gimana sih VT-nya? Ngapain lo bawa nama gue? Ngapain lu ngata-ngatain dia Godzilla? Enggak, bukan Godzilla. Dia. Tadi terakhir lu gak denger sih. Iya. Iya, arahnya kalau lu tahu lu. Tenang aja.
Tapi Wendy, Ya. gue jujur ya, Ya. gue tuh selama gue hidup, gue tuh nggak pernah ngomong nada gue naik gitu loh. Kayak mereka gitu naik marah-marah. Aku. Iya, lu mah pendiam. Lu mah orangnya pemurung, lu diem. Pemurung, lu diem. Soft spoken, soft spoken. Ya soft spoken. Lagi baik. Badannya oleng, gak makan gula 2 bulan. Oleng. Oleng. Iya. Tapi setelah ketemu langsung jadi klik karena sefrekuensi gak sih? Enggak. Enggak klik juga sih. Beda, beda. Kita nggak Ah, sama. emang kita nggak- tahu di belakang kamera Coba, kamu gimana. coba kalau kamu nge-save nomornya Manda apa namanya? Nggak saya save, belum saya save. Jujur belum saya save. Bohong lu. Enggak, Viral. di save. Nah kan sama, iya kan? Harusnya lu save, biar gua nggak save. Kenapa mereka berdua nggak nge-save nomor? Karena udah inget nomornya. Jadi, tapi gini, masih ada nggak komen-komen yang udah deh lu berdua jadian aja deh gitu? Banyak tiap ngupload konten begitu. Pasti malah semua. isinya gitu? Iya. Lo hapus-hapusin? Enggak, saya blok-blokin orangnya langsung. Cepet dong jadian, ayo dong jadian ini papa mama gitu-gitu. Iya. Ayo. Kira-kira kalau lo bakal jadian berdua, rumah lo tiap hari ribut gak? Saya sediain petasan mulu itu tiap hari. Nggak, kalian sebenarnya ini cuma karakter di konten atau kesehariannya mirip? Kalau saya Jujur. jujur ini mah acting aja nggak sih gini-gini. Kalau dia asli. Gitu, kehidupan nyata gitu. Iya, asli. Kalau Tapi ada nggak ya orang dalam kehidupan nyata kalau laki bini kalau ngomong nadanya begitu terus? Ada lah. ada, Iya ya? ada. Soalnya rame pasti relate bang, semua orang itu. Bang. Ada. Lo. Dulu Lu sama aku Ayu dulu gitu. pun pernah punya tetangga. Jadi dia itu ibunya itu cerewet banget sampai bobo golok gitu. Kalau di rumah piring pecah gitu. Ya ada itu. Ke lakinya? Lakinya nyolot juga? Kakinya nyolot juga sama dua-duanya. Kamu terinspirasi tuh dari situ tuh. Enggak jadi menjiwai seperti itu. Oh karena sering lihat. Ya karena temboknya jadi nempel, tahu. Wendy. Iya. Emang jiwanya aja lu mah. Oke, kita jarak adegan yuk. Ceritanya Ayu dan Manda lagi nongkrong di kafe. Datanglah Wendy dan Gerald. Ternyata Wendy dan Ayu udah janjian mau ngenalin Gerald ke Manda. Pas Manda tahu mau dikenalin sama Gerald, Manda langsung marah dan ngomel nolak Gerald. Gerald juga nggak mau sama Manda ikutan ngomel. Ternyata Gerald dan Manda adalah mantan waktu SMA dan putusnya nggak baik-baik. Karena terlanjur malu akhirnya Gerald nembak Ayu buat bikin Manda cemburu. Yuk. Enak lu ya. Lu menembak ya. Ini pemain gua nggak main nih, Ricky. Dia bete nih nggak main nih. Iya, nggak lu situ temennya Manda deh. Gua duduk deh, udah jauh lagi oleng. Lu situ deh. Gua kasih yang bagus tuh. Kamera roll, action. Manda, kamu duduk sini ya. Kita lagi mau ngenalin dia ya. Sama Iya, siapa tahu jodoh sama lu. tahu jodoh. Cowok mana? Lu kan sendirian udah kayak ayam sayur. Cowok mana sih ganteng nggak? Ada pokoknya. Pokoknya nih gue cocok udah kayaknya janji gue sama bakal lo. kenalin lu sama Datang cewek cakep banget. Asli, thank you bang. Iya. Adi, Yuk. eh Nih, mana dia? nih temen gua. si Oh Ger- ini dia nih teman gue nih Manda. Mas Boy, Mas Boy. Emon kali dia. Ah, Lu siapa lu kok di sini lu? Nggak tahu gue. Kok lu ngapain di sini? Lu bayar utang lu ya, lu kabur dulu pas SMA lu. Enak aja lu yang punya utang. Utang 11 lu bayar lu. Ngapain lu di sini? Kabur di sini lu. tar dulu ini. udah. Ngapain lu di sini? Ya, bentar. Emang biasa kalau kelompok begini suka ada rawitnya Wen di tengah. Udah, jangan Tar dulu. ribut. Tar dulu. Udah lu beneran ya kayak orang nggak ada gula emang? Iya. Udah. Bener. Iya lemes banget. Udah gitu loh. Udah. Lemes banget ya? Lemes banget ya Lu dia kenal ya. sama nih cewek? Dulu pernah pas Ih dia yang mau Oh enggak gue. Kat, pemain jangan keluar hei. Halo. Action. Gue nonton, nanya sama penonton. Nonton VIP gue lemas katanya. Iya, oke ya. Enggak, seger katanya. Penonton VIP ada Iya, aja dia dia. Lah, pojok ini kan tribun. Ini festival. Emang ngerti bu festival apa? Main tepuk tangan aja.
Ini udah, lu jadian sama si Manda tuh. Najis gua ini. Kalau begini mah udah lama mau kayak Ini begini. mah kolam ikan lele butek Kayak begini. beginian mah udah lama kagak kagak. Jauh-jauh saya bawa dari Lampung. Kagak Coba balikin lagi dah ini, lagi masih jet lag nih. Enak aja. Mabuk dia. Dari SMA ketemu dia terus. Kagak mau gue. Ghosting gua lu dulu kabur. Udah bang, udah. Jangan marah-marah bang. Jangan marah-marah tetap di Brownies obrolan manis. Hey! Sekarang kita kedatangan seorang Hafizah cilik bersuara manis. Siapa sih? Aku punya tayangannya dulu, ini dia. Langsung kita panggil, ini dia Aisyah Arumi. Ya. Ya. Luar biasa loh ini Aisyah. Terima kasih sudah dari ke Brownies ya. Aisyah umurnya berapa tahun? Umur 9 tahun. 9 tahun, hebat loh. Kalau Kak Ruben berarti umurnya 12 ya? 13 aku tahun ini. 13. Iya. Tapi gimana sih awal mula kamu jadi hafizah itu? Emang karena keinginan kamu atau keinginan orang tua awal? Kalau Aisyah menghafal Al-Quran itu keinginan Aisyah sendiri. Iya. Aisyah diajarin orang tua di rumah apa Aisyah sempat mondok? Kalau Aisyah orang tua di rumah sama di sekolah. Jadi Aisyah memang selalu menghafalkan Al-Quran, membaca Al-Quran setiap hari. Jadi sekolahnya di mana Aisyah kalau boleh tahu? Kalau sekolah Aisyah di Malang, di Darul Ukhuwah. Apa nama sekolahnya? Darul Ukhuwah. Darul Ulwah. Darul Ukhuwah. Oke. Nah berarti berapa lama kamu bisa menghafal satu ayat? Biasanya diulang 20 kali. Jadi biasanya misalnya satu ayat ini Aisyah ulang 20 kali sampai Aisyah hafal. Setelah itu Aisyah lanjutkan ayat selanjutnya. Betul. 20 kali. Aisyah ini. Tadi Kak Wendy lihat kamu pada saat baca Al-Qur'annya seperti sedang berbicara sama orang gitu, seperti sedang menyampaikan. Ngobrol ya. Kayak membaca gitu ya? Ngobrol gitu Iya, ya. iya. Nggak cuma ngebaca gitu. Emang itu bagian dari kamu menghayati bacaan kamu atau gimana? Artinya atau Atau kamu udah tahu artinya? Ya, kalau Aisyah sudah memang tahu artinya. Jadi menurut Aisyah dengan cara menggerakkan tangan itu memudahkan Aisyah untuk menghafalkan Al-Quran. Jadi, misalnya kok ini ayatnya sulit ya, ada kayak agak belibet sedikit. Nah itu Aisyah lihat artinya, artinya ternyata ini. Nah Aisyah gerakan, ini. Jadi waktu Aisyah lewat itu, ini yang ayat ini ya, berarti gerakannya yang ini. Biar Aisyah ingat selalu sama ayat itu. artinya sama ayatnya ya Nak? Berarti Aisyah selain bisa membaca Al-Quran, Aisyah juga belajar bahasa Arab ya? Ya, Jadi kalam Arabnya? nah Masya Allah. Masya Allah. Sayang lanjutin dong. Igun Gue mau les lagi ah. Tapi Aisyah kamu umur 9 tahun. Iya, Tapi Aisyah luar umur biasa loh, maksudnya Masya Allah. keberanian kamu juga berbicara dengan orang yang lebih dewasa. Terus kamu begitu luar biasanya gitu. Percaya dirinya luar biasa Masya gitu. Allah. Iya. Aisyah ini banyak gak sih yang kagum sama Aisyah gitu? Kalau kagum, ya menurut Aisyah banyak sih. Iya. Tapi menurut Aisyah menghafalkan Al-Quran ini bukan untuk kagum. Oke. Bukan untuk orang kagumi. Tapi buat nanti Aisyah syafaat di hari kiamat nanti. Jadi bukan buat orang kagum. Oh Masya Allah. Pinter banget nih anaknya dari cara ngejawabnya dia. Usianya masih 9. 9 tahun loh, ini luar Yang biasa. lebih Dan banyak ini- ngajarin Abi apa Umi? Abi apa Umi Nak? Mama. Oh Mama. Masya Allah. lebih banyak. Oke, nah ini berarti orang tua yang berhasil ya. Masya Allah. Masya Allah ya. Punya anak namanya Aisyah. Emang. Oke, Aisyah, ini kita pengen dong Aisyah untuk baca hafalan Al-Quran surah Az-Zumar. Oke. Oke ya? Siap ya? Silakan Aisyah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين صدق الله العظيم. Silakan duduk lagi sayang. Di umurnya yang masih belia, ini tapi prestasinya itu bikin kita semua melongo. Aku punya tayangannya lagi dari Aisyah. Jadi kemarin kompetisinya di Dubai. Iya, betul. Dari berapa negara itu? Itu dari 105 negara. 105 negara. Dan kamu? Dari Indonesia. Dari Indonesia ada berapa orang waktu itu? Kalau yang menang dari sudah babak penyisihan 6. Yang sudah dikategorikan pasti juara itu hanya Indonesia hanya 1. Dan kamu aja itu? Iya. Oke. Bukan saingan sih, maksudnya di sana juga pasti bagus-bagus. Iya. Ya, yang paling menurut kamu juga, yang kamu kagumi juga di sana itu dari negara mana aja? Kalau yang paling Aisyah kagumi Iya. itu dari Mesir. Mesir. Soalnya kalau di Mesir itu kalau Aisyah tanya-tanya ke dia, itu katanya kalau di Mesir ada namanya makomat, itu nada-nada yang dilantunkan di Al-Quran itu wajib di Mesir. Jadi semuanya walaupun anak kecil itu wajib harus menghafalkan makomat tadi. Oke, jadi kamu nanyanya gimana ke dia? Jadi Aisyah tanya gini. Bahasa Arab? Ya. Oke. Jadi aku tanya-tanya, ternyata kalau di sana itu, kalau di Indonesia itu ada loh juga kayak makomat. Nah itu tuh di surat kayak Al-Isra, aku bilang kayak gitu. Terus dia gini, oh iya aku tahu. Gitu, dia bilang gitu. Itu yang bikin ini kan, kalau nggak salah, itu aku tahu soalnya aku pernah ketemu anaknya di Mesir juga. Oke. Jadi dia tahu, oh itu aku tahu itu siapa, pasti itu namanya ini ya. Oke. Jadi dia gini loh makomatnya itu. Nah dia coba-cobain ke aku gitu. Oke, jadi kayak berbagi pengalaman, berbagi ilmu gitu ya. berbagi ilmu. Wah seru banget. Usia yang masih belia tapi obrolannya itu udah obrolan yang gak dipikirin oleh orang. Iya. Dan itu mesti dicontoh loh. Dan Aisyah hebat loh. Masya Allah. Maksudnya gara-gara kamu tadi lihat kamu baca Quran segala macam. Ini kakak Manda langsung kicep. Langsung diem ya, Wen? Langsung diem ya, auranya langsung Langsung iya, aura emosinya langsung hilang gitu. Oke, kalau kayak gitu ini yang pasti ya aku dan semua teman-teman di sini pasti kagum banget ngeliat Masya kamu Allah. dan mudah-mudahan Allah, ini Nak, bisa kamu, Nak. benar-benar bisa menjadi contoh dan tayangan yang baik juga buat semua manis yang ada di rumah juga buat anak-anak kita nantinya ya. Masya Allah ya. Nah, karena masih di bulan Ramadan banyak pertanyaan dari netizen untuk Haji Igun. Ya, sekarang kita mau menjawab pertanyaan netizen di segmen netizen bertanya, Haji Igun menjawab. Netizen bertanya, Haji Igun yang menjawab. Netizen bertanya, Haji Igun yang menjawab.
aja ditenteng loh sama dia. Loh. Muntah aja bukan ditaikin loh, ditenteng. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kebetulan Onti lagi dirawat di rumah sakit. Oh, Jadi ini anaknya Onti. apa? Namanya Kevin. Onti bawa oleh-oleh. Apa tuh? Susu onta. Yuk siapa yang mau tanya sama Haji Gun boleh yuk. Jangan susah-susah ya. Aku mau nanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Iya. Allah. Lu banyak banget konfliknya ya, Ja. Lu mulu, Ja. Enggak, ini mau nanya ke... Sabar dulu, ini TV, Oh, biar iya. kameranya menuju Anda dulu. Oke, iya. Dari Anda baru berbalik ke saya, Siap. lalu saya balikin lagi ke Anda. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Dijawab dong teman-teman ulang, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haji Gun, aku mau nanya, kayaknya tahun ini aku nggak jadi lebaran deh. Loh kenapa? Soalnya uang THR aku habis. Kalau misalkan minta ke Haji Gun boleh nggak biar THR-nya jadi biar bisa pulang ke kampung gitu. Oke, siapa namanya? Eja. Eja. THR itu apa sih teman-teman? Tunjangan hari Rabu. THR itu tunjangan hari raya. Yang seharusnya tunjangan hari raya itu adalah bukannya kita sebagai pegawai meminta. Tapi itu menjadi keharusan seorang atasan yang sudah memperkerjakan kalian dan memberikan. Apabila atasan tersebut tidak memberikan berarti itu dosa. Dolim. Karena itu adalah hak kamu. Ya, tapi kalau kamu sudah memulai meminta-minta, nah berarti itu sama saja kamu membuka yang namanya pintu kemiskinan. Jadi ini benar, saya melihat ada postingan FYP yang lewat dari handphone saya. Ya, bahwa ternyata ada riwayat Nabi SAW yang kata-katanya seperti ini. Siapa yang meminta atau mengemis, maka Allah akan membuka pintu kemiskinan. Jadi kita mengibaratkan, ini juga ada riwayat yang menyebutkan bahwa seorang muslim itu dilarang untuk meminta meskipun mereka masih bisa makan walau hanya sekali. Setidaknya tabungan kita hanya untuk sekali makan. Tapi tidak dibolehkan untuk meminta. Tapi mintanya sama siapa? Mintanya sama Allah. Udah tahu bulan Ramadan cuma 30 hari. Kalau misalnya kita kira-kira yang ngarepin THR nggak akan dapat. Makanya di bulan-bulan sebelum Ramadan minta sama Allah. Supaya insya Allah di bulan Ramadan rezekinya turun dari Allah. Amin. Jadi jangan mepet. Takutnya kayak Ayu kan model-modelan lemes, ya kan gak ada waktu buat berdoa, ya kan. Enak aja. Paham ya Eja ya? Eja, paham ya? Paham, Jadi bulan paham. Ramadan cuma 1 bulan. Masih ada 11 bulan yang lain Eja bisa berdoa kepada Allah, meminta sama Allah. Benar, Ja, benar. Siap, Gak siap. bisa lebaran, gak usah kemana-mana, kos kunci pintu aja udah. Siap, siap. Terima kasih Pak Haji. Wassalamualaikum Ya, warahmatullahi waalaikumsalam. wabarakatuh. Yuk yang bermasalah siapa lagi? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, ini Dari kan RT saya tuh mana lagi sebutnya? gedek banget sama suami ya. Gedek banget, tapi sebentar lagi lebaran. Nah itu gimana tuh? Ya. Minta maaf atau jangan? Ya, siapa namanya? Nurul. Nurul. Kalau Nurul gedek sama suami kayaknya itu bukan hal biasa ya Nurul ya. Dari kemarin-kemarin kayaknya gedeknya sering. Tapi yang Haji Igun bingung, gedek sama suami, Masya Allah bisa isi ya. Ya, lu gedek aja isi. Ya, lu gedek aja isi, gimana lu nggak gedek? Nah, jadi di saat kita kesal pada seseorang, ya kok ngantuk. Pakai Kalau dibuka. kesal sama orang, Gue tadi ngantuk gak bersuara. bukalah omongan terlebih dahulu, meminta maaf. Halo, assalamualaikum, menyesali, minta maaf. Iya kan, minta maaf aja dulu, ya. Habis itu kita lihat kesadaran dia seperti apa. Kalau dia nggak sadar, ya udah betein lagi aja. Ya terima kasih Haji Gun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2 aja. Mungkin kalian yang sering berpotensi marah-marah di rumah mau bertanya sama Haji Aku Gun. Haji Gun, Ya, mau bertanya. ya. Kita akan kembali setelah yang satu ini ya, tetap di Brownies, obrolan manis. Netizen bertanya,
Sekarang kita kedatangan pasangan selebriti yang sering berperan galak tapi di real life-nya hatinya manis. Nih, real life. Nah, Ini dia Ridwan Ghani dan Aditya Putri. Ya, gimana Selamat Kak? datang. Selamat datang. How are you, brother? Silakan duduk. Silakan duduk. Ya. Ridwan Ghani terkenal karena peran antagonisnya yang sangat menjiwai. Aku punya tayangannya dulu, ini dia. Ini berarti Ridwan, lu berarti di dunia itu udah berapa lama sih? 18. 18 tahun ya? Ari. Lamaan juga sih. Iya, barengan. Enggak lamaan. Gue kan lama cuti brojol anak lo, mohon maaf nih. Oh, Jadi ada break ya. kalau di dunia masih mau berapa lama? 18 tahun. Oke, tapi ngaruh gak sih ke keseharian karena sering peran antagonis? Ngaruh nggak? Dia tuh sampai tadi pagi nonton tayangan dia tadi pagi, ih muka aku kencang banget ya. Padahal aku aslinya tuh udah nggak pengen segalak itu loh gitu. Jadi emang ya nggak dibuat-buat sih. Maksudnya dia tuh emang aslinya baik-baik aja. Cuman emang suka gereng aja. Satu suaranya gede. Terus mungkin alisnya tegas. Terus nggak ekspresif. Jadi ya udah datar gitu. Kalau ini lebih ke judes sih, bukan galak, dia lebih judes. Lebih sinis gitu ya. Oh jadi kalau dia lagi di rumah gini, lo kayak di sinetron ya lo suka lo gituin? Enggak, kadang-kadang dulu waktu awal-awal nikah, Kak, aku juga suka baper kayak, ya Mbak biasa aja dong gitu. Padahal dia emang niatnya juga biasa aja. Jadi emang keluarnya emang gitu. Sama. Aku kalau lagi makan sama dia nih, sama suamiku kalau lagi di restoran, itu kadang mbak-mbak suka nanya, itu kok mukanya judes banget, suaminya emang begitu. Emang begitu hasil operasiannya emang begitu. iya tarik ya. Tarik Oke. beda itu. Tarik Coba benang. yuk kita akan tantang Ridwan adu skill jago peran antagonis dengan Manda dan Gerald. Nah coba nih, ini pemain nih. Pemain, coba lu bisa nggak ngikutinnya? Tangannya gede banget itu, tangannya sayang. Coba ya. Jam. Rebutin. Kasusnya yang lain dong, jangan rebutin. Ya apa kasusnya? Semua kan. Manda masak, Manda masak. Ya. Manda masak. Lu bapaknya yang galak, lu anaknya yang galak. Lu mantu ceritanya. Jadi Mantu. Jadi dia istrinya siapa? Istri lu apa kamu nggak mau ya geli ya? Pasrah lah. Pasrah ayo. Oke yuk semangat yuk. Ceritanya ya. Manda ini suami istri sama Ridwan, ya kan? Masakannya nggak bajunya enak. udah matching loh. Papanya marah, Lah iya. anaknya juga marah. Siap ya? Deh, kita matching. Udah couple banget nih bajunya nih. Sama makanan yang kamu masak. Makanan segitu. Terus nekat nih. Ini gue Ngomong kayak makanan kucing. Wih, singkat leher jatuh nih. ini gue marah juga apa kayak tadi? Enggak, kamu terang. Banyak nanya nih. Dimarahin loh. Action. Yang ini makanan yang udah aku masak. Masak cuma segini doang. Ya aku adanya segini yang. Yaudah bapak makan. Nani kore? Ini sana. Lu main petal-petal aja lo. Masak apa begitu berduanya lapar ini? Ya bapak kali yang udah ngabisin. Tak lama datanglah tetangganya Wendy. Assalamualaikum. Sampai lagi. Sebentar tuan. Ini orangnya, ngeliatnya ke bawah. Emang gua pendek banget ngeliatnya Ayo begini. tuan, ketok lagi tuan. Telur gulung. Enak lu cosplay jadi telur gulung barusan. Pak Ridwan, Ya, ini ada apa ini berisik-berisik ini? ini biasa bapak mantu berantem. Sama siapa? Bapak sama mantu. Oh, atu-atu. Pak Wendy
lu mau ikutan? Saya sebagai RT di sini menerima laporan dari warga, katanya ada suara berisik gitu. Iya Tolong bener dijaga Pak RW. dah. Bener Pak RT. Nah, Suka berisik-berisik nih. Ya, saya sebagai RW malu kalau misalkan RT, saya RT apa RW dah? RT. Saya sebagai RT Masih malu. RT, tapi saya udah calonin. Besok jam 12 naik jadi RW. Rendang. Ini, saya dapat aduan dari Ibu Ayu katanya. Berisik-berisik. Berisik banget. Ini kan kita Nggak ada berisik-berisik, saya cuma Gara-gara lu gak masuk. Gak ada yang berisik, cuma teriak-teriak doang, biasa aja deh. Maluin masalah jadi poran orang. kali. Suster. Tidur. Hei. Malah tidur. Enggak. Kamu kasih tahu itu Pak RT. Ya, Tuan. Anak-anak kalau lagi di rumah suka pada keberisikan, lagi tidur kan kamu yang iya, jagain. Pak. Memang kan karena rumah kita nempel. Keluarga Po Duile, emang kalau ngomong nadanya keras banget, Duile. Saya pikir les vokal Judika. Bukan. Suaranya kedengeran. Kasih tahu ya. Vokal judi. Kasih tahu Pak Ridwan. Assalamualaikum. Pak Ridwan. Waalaikumsalam. Pak, Pak Ridwan lu bisa ngerti Pak nadanya Ridwan diturunin nggak? sedikit Pak, karena warga udah mulai bete. Yaudah, Kita kan emang ngomong begini ya. warganya suruh pindah. Kamu Akhirnya mereka bertiga marahin Manda. Kemarin gue. Iya, karena kamu masaknya sedikit. Benar, gara-gara kamu ini semuanya ini. Kenapa marah? Tadinya ribut ini. Bisa lah, Lo pikir sendiri. ribut gara-gara lu. Malu. Budgetnya 15.000. Mas wedding lo. Itu Bu marahin Bu. Dia yang salah Bu. Enggak, kagak ada itu. Bentar. Ibu ngapain? Mengenalkan kalau ini adalah Ibu RT. Oh, Ibu RT. Izin Pak, Ibu, Ibu bukannya yang ada di pohon-pohon ya? Pisang, ini pisang. Dicari gigi hilang. Saya sebagai Ibu RW Saya sebagai Ibu RW merasa keberatan. merasa keberatan. Keberatan, ibu bawa apa? Diet aja Bu, kok keberatan Bu. Ibu emang bawa apa? Jangan sembarangan ya. Jangan sembarangan ya. Jalan-jalan ke pasar. Jalan-jalan ke pasar Minggu. Cakep. Sampai sana membeli Ngomong buah. aja Sampai sendiri. sana membeli buah. Cabut aja yuk. Ayo, lanjutin. Lanjutin lu. Lanjut. Silakan duduk. Emang nggak ada marah-marah. Gua nggak marah-marah. Kita ada artikel ya buat kalian berdua ya. Coba apa sih artikelnya? Silakan. Selalu dikenal sangar saat breaking, Ridwan Ghani dan istri akhir-akhir ini sering jadi hijrah coach. Oh, apa nih? Oke. Jadi Itu di situ artinya Iya, saya. iya. sering event-event gitu ya. Iya, Iya. Gimana tuh? Berdua atau suka sendiri-sendiri? tergantung available-nya. Oke. Kalau aku bisa, dia bisa berdua. Kalau cuma salah satu bisa, yang salah satu aja. Oke. Jadi memang itu menjadi yang baru dari kalian dan yang jadi lagi orang-orang tunggu kalau di setiap Hijrah Fest gitu ya. Lebih kayak kalau ini kayak ya coaching tuh kayak kalau psikolog dia kan konseling, kalau coach ya coaching gitu. Cuman beda tipis lah metodenya. Jadi awalnya itu kan kita emang suka diundang gitu buat cerita-cerita kisah hijrah. Tapi lama-lama diundang tuh kan orang jadi kayak kita kayak berasa ustadz gitu padahal kan bukan. Jadi dari situ kita kayak ambil sertifikasi untuk jadi coach supaya bisa meng-coaching orang. Sehingga kalau misalnya kita lagi ada kajian atau apa terus jadi jamaah pengen konsultasi, pengen tanya, kita bisa mempertanggungjawabkan secara keilmuan gitu loh Kak. Jadi makanya akhirnya kita ambil sesinya tuh coaching, mentoring yang intinya jadi kita bukan cuma sekedar sharing terus kayak kasih masukan tapi memang ada Biasanya background permasalahan ilmunya. jamaah apa yang sering ditanyakan kepada kalian? Biasanya pernikahan. Oh, ntar aku tanya-tanya ya. Kalau mau nanya masalah pernikahan, minimal nikah dulu gitu loh. Biarin aja kali dia mau nanya. Kan bebas. Ada juga sih yang galau-galau pengen nikah. justru jodohnya ta'aruf. gimana. Pengen nikah. Iya. Nah, ini teman saya nih. Ta'aruf for dummies lah bahasanya. Teman saya 12 tahun pengen nikah, kagak belum kesampean sampai sekarang.
Dari nggak tahu kan jadi tahu. Sama biasanya self improvement. Jadi kan kalau hijrah itu kan biasanya emang orang pengen jadi lebih baik. Ya. Nah kita tuh belajar spektrumnya, belajar tentang transformasi gitu. Jadi ya insya Allah sekarang kita udah ikut sertifikasinya jadi bisa ngebantuin orang lah buat nuntun jalannya gimana gitu. Masya Allah. Oke, Tapi kalau ke anak-anak gimana sih cara kalian ngajarinnya? Anak-anak sih masih kecil ya, jadi kita tetap lebih kayak ke di rumah aja sih, maksudnya membersamai mereka, tumbuh kembang, support, hadir lah. Ngedampingin. Oke. Kalian berdua juga punya brand kan ya? Ya. Iya, Brand fashion ya? Mosad Fatih ya. Apa nama brandnya? Mekah to Medina. Mekah to Madinah. Jadi memang banyak. Kehabisan cara Ridwan Ghani frustasi bujuk anak agar mau makan. Coba aku punya tayangannya dulu ya, ini dia. Walahan gak sih kalau anak lagi ke makanan gitu? Ya dinikmatin aja sih. Jadi jujur nih kita berdua juga khususnya yang besar ya. Kalau yang kecil nurut sama ibunya makan apa aja dan banyak. Kalau yang besar itu agak picky kayak aku. Apa tuh dia bisikin apa? Pengen tahu gue. Kasih tahu kata dia. Gue juga susah makan kata dia gitu ya. Kan lagi diet, beda. Kamu lagi nggak kena gula saya. Agak kalau nggak kena gula kenapa jadi blow on ya ngerti? Lemas makanya lo harus cobain. Cut sugar. Gila maco. Gini, yoyot. Biasanya yang sering bujuk anak-anak siapa? Nggak dibujuk tapi diharuskan. Bujuk Buning. Enggak, kalau biasanya aku membantu anak-anak memvalidasi emosi mereka. Tapi kalau rentangnya itu kelamaan, ya Ridwan. Kalau Ridwan ada di rumah, Ridwan gue panggil suruh turun tangan, suruh ngaum gitu. Karena habis itu beres. Atau kalau dia lagi syuting, ya aku telepon, video call. Pokoknya babanya turun tangan, baru selesai. Ini nggak mau makan nih gitu. Karena emang katanya penelitian tuh gitu, kalau ibu nasihatin anak tuh kayak anjing chihuahua doang, berisik doang gitu di kuping anak. Tapi kalau bapaknya Sekali ngomong. ngerti gitu, ngaum gitu. Jadi kayak aku Ridwan aja deh gitu. Jadi dia pembagian tugasnya gitu ya. Oke, nah tapi di antara kalian siapa yang paling dominan dalam parenting? Ada tugas masing-masing, jadi dominan kalau yang banyak ngomongnya sabarnya dia gitu. Kalau aku cuma sedikit aja tapi langsung hukum, peluk gitu. Jadi kayak sebenarnya capean aku ngerasa capean aku, tapi efektifan dia, bete gak sih? Ya lebih langsung didengar gitu ya. Lu gak punya keluarga kayak gitu jangan ikut campur lu. Gitu dong. Ini ngomongin anak. Lu belum ada anak, lu jangan ikut campur. Lu kayak gitu. Kita kembali setelah satu ini tetap di Brownies sama Terima kasih ya semua bintang tamu hari ini, terima kasih banyak. Sukses terus, happy terus, salam buat keluarga. Sampai ketemu lagi besok hanya di Brownies, Obrol Manis. Bye-bye.